SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Sebenarnya kita sudah sampai di ayat yang ke-72 seingat saya. Cuman tadi saya baca-baca kayaknya ada beberapa poin yang masih missing. Kayaknya bolehlah kita mulai lagi dari ayat ke-70 agak cepat saja agar pemahaman kita lebih dalam, kira-kira begitulah. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya sih sampai ayat yang ke-99, tapi nanti tak matang ketupatnya KH ya. Jadi opor saya juga tak matang KH. Jadi kita mungkin selesai sampai ayat yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Jadi sampai di ayat yang ke-69 kemarin kita diperlihatkan oleh Allah SWT bagaimana orang Nasrani dan orang Yahudi yang disebut Al-Quran di ayat ini dengan ahlul kitab itu meskipun mereka sudah mengetahui kebenaran, tetapi yang menarik pengetahuannya itu tidak menghasilkan keimanan. Oke. Poin pertama yang harus kita pikirkan adalah satu, Al-Quran itu menggunakan banyak istilah untuk menyebut people of the book. Kadang-kadang dibedakan Nasara sama Yahudi, misalnya Al-Quran misalnya misalnya menyatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara misalnya ya. Jadi disebut satu-satu Yahudi, Nasrani. Kadang disebut menggunakan kalimat Bani Israel. Kadang juga menyatakan alladzina utul kitab. Kadang-kadang macam-macam. Dan di ayat ini menggunakan kata ahlul kitab. Nah, kita harus sensitif penggunaannya. Jadi prinsipnya dulu ya, misalnya saya sebutin beberapa, sebenarnya ini nanti ada kajiannya, tapi mungkin di pertemuan mendatang lah. Misalnya disebut Yahudi sama Nasara, misalnya yang pertama. Disebut alladzina hadu, misalnya. Alladzina hadu, disebut Banu Israel. Disebut alladzina utul kitab, alladzina utu al-kitab. Nah, dan beberapa istilah yang lain yang dipakai Allah SWT untuk menyebut satu kelompok, yaitu orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Apa poinnya buat kita? Kalau yang dirujuk sebenarnya orangnya sama, tentu saja tidak mungkin Al-Quran menggunakan kalimat yang yang sama, yang berbeda maksud saya. Kalau yang dirujuk Yahya katakanlah, ngapain menggunakan berbagai istilah kan gitu. Dan Quran itu unik memang, misalnya contoh ya. Ketika Allah ingin menjelaskan, misalnya ini kita kasih contoh tentang kata aba ya, yang artinya secara bahasa memang artinya bapak artinya. Oke. Tetapi penggunaannya di dalam Al-Quran itu bisa juga bermakna paman. Ya, bermakna paman. Misalnya kalau kita baca ayat yang berkenaan dengan waktu mau wafatnya Nabi Yakub, ya di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran menggunakan ketika anak-anaknya Nabi Yakub sudah di sekitaran Nabi Yakub ditanyain ma ta'buduna min ba'di, ya apakah yang engkau akan sembah setelah aku wafat nanti? Mereka menjawab qalu na'budu, kata dia akan menyembah kepada bapak kami, disebut satu-satu ya, Ibrahim, Ishak, Ismail dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat antara Ismail sama Ishak itu kan menarik karena Ismail sama Ishak bersaudara. Jadi kalau semuanya disebut bapak, katakanlah kalau kita lihat jalur genealoginya itu dari Nabi Ibrahim, masih make sense lah. Nabi Ibrahim bapak oke. Terus punya anak Ishak oke, masih. Dari Ishak ke Yakub oke. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan untuk Ismail juga kata bapak? Itu artinya bahwa memang penggunaan kata bapak
di dalam Al-Qur'anul Karim juga direferkan untuk paman, gitu. Untuk paman. Nah, tetapi Quran tetap punya keunikan karena agar kita tidak keliru. Ini ada ayah, ada aba untuk bapak, tapi ada aba untuk paman. Cirinya adalah kalau di dalam Al-Qur'an kalau ada kata aba kemudian ditambahi dengan nama ya atau nama yang sifatnya definitif ya, dikasih name of person ya, nama orang tersebut, ini indikasinya adalah bukan bapak asli tapi artinya paman. Oke. Yang menarik misalnya, makanya saya lebih memilih pendapat ini meskipun ada perbedaan di kalangan tafsir. Misalnya tentang ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim itu atau Azar bukan Azad. Azar itu 8 kali disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Oke. Nah, tapi yang menarik agar kita tidak salah paham, di ayat yang pertama muncul kata Azar, yaitu kalau saya tidak keliru surat An-Naml, itu Allah menyatakan setelah bicara tentang aba, itu dikasih kata Azar. Nah, untuk menunjukkan apa? Makna yang kedua, yaitu makna paman. Tapi nanti di ayat selanjutnya tidak dikasih lagi kalimat nama ayah. Dan itu unik di dalam Al-Quran. Karena biasanya kalau orang menyebut aba, itu tidak menyebut namanya. Ya, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya, juga hanya menyebut kata bapak. Ya. Ini roa itu dia bilang kepada kepada ayahnya, ya. Itu tidak memanggil nama Yakub, tidak memanggil ya abati. Misalnya Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihissalam, ya abatif al matukmar misalnya. Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub alaihissalam ketika kecil, ya misalnya abati ini roa itu ahada asyara misalnya. Dan menyatakan begini, ya abati Yakub ini roa itu ahada asyara, dan ada gitu. Atau misalnya Nabi Ismail bilang ke ayahnya, ya abati Ibrahim if'al ma tu'mar, ada. Tapi menarik nanti. Doktor, bolehkah itu disebabkan itu direct speech macam dialog, memang kita tak menyebut nama, ataupun kalau dalam keadaan iya boleh juga, tapi memang unik Al-Quran satu-satunya yang setelah disebut bapak itu ada nama hanya untuk Azar. Nah, karena itu persis seperti yang di sini tadi, sebagian ulama tafsir menyatakan salah satu reasoning kenapa Azar itu bukan bapak langsung Nabi Ibrahim, tapi paman, salah satunya adalah keunikan Al-Quran itu. Di dalam menggunakan kata bapak plus Azar, dan tidak ditemukan untuk yang lain. Gitu. Bagaimana tidak ada Isa bin Maryam itu tidak ada, kecuali di Quran. Namanya bin selalu kepada ayahnya, karena itu uniknya Al-Quranul Karim untuk agar kita bisa punya pemahaman sesuai dengan karakter Al-Quranul Karim. Nah, saya termasuk orang yang meyakini dan memilih pendapat bahwa Nabi Ibrahim ayahnya bukan Azar, tapi ayahnya wallahu a'lam tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia hidup dengan pamannya. Karena nanti kita akan melihat hampir semua karakter bapak itu tidak muncul dari Azar. Ya mau membunuh anaknya dan seterusnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan banyak hadis, para nabi itu mesti lahir dari keturunan orang yang terbaik di zamannya dan seterusnya, karakternya dan seterusnya lah. Itu menyalahi hampir banyak logika lah kalau kita pikirkan. Ya, susah sekali kalau kita pikirkan bagaimana seorang anak bisa lepas dari pengaruh orang tuanya seperti Ibrahim dengan Azar, itu agak susah. Ya, dan seterusnya. Karena itu saya termasuk yang meyakini Quran menggunakan kata Azar itu bukan untuk nama ayah asli, tapi untuk makna paman. Sebagaimana Quran juga menggunakan untuk anak cucunya, anak-anaknya Nabi Yakub memanggil kepada Nabi Ismail alaihissalam yang sebenarnya merupakan pamannya, juga dipanggil dengan Aba. Ya. Ibrahima wa Ishaqo, Ibrahima, Ishaqo, Ismaila, Ishaqo, Yaquba, dan seterusnya. Al-Quran menggunakan juga kata Bapak. Ini bukan kajian kita ya, saya hanya ingin menunjukkan lagi-lagi. Jadi gini maksud saya, kalau Al-Quran itu menggunakan
istilah tertentu untuk kelompok manusia yang seringkali kita anggap sama, itu artinya kita tidak mengikuti cara Al-Quranul Karim. Maksud saya begitu. Jadi Allah SWT kan sebenarnya kan bisa saja memanggil orang Yahudi dengan kalimat yang konsisten. Yahudi terus. Tapi enggak, di satu tempat kadang menggunakan alladzina hadu, kadang menggunakan Banu Israel, kadang menggunakan alladzina utul kitab. Untuk apa maksudnya? Agar kita tidak melakukan generalisasi, itu poinnya. Jadi jangan kita jump conclusion terus bikin generalization. Ya, ini poin-poin yang penting, generalization, bahwa kita mengambil semuanya, all Jews the same, misalnya. Ini yang tidak boleh dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ada banyak orang nanti begini polanya ketika melihat terhadap orang Yahudi. Salah satu saya misalnya ya, siapa yang tidak marah dengan orang Yahudi? Semua marah, ya, apalagi kalau kita lihat hari-hari ini ya. Kalau memang beritanya itu benar, dan insya Allah benar karena berbagai media sudah melaporkan, tidak ada satupun umat Islam yang tidak marah dengan perangainya Yahudi. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kemarahan kita itu membuat kita tidak adil di dalam melihat orang lain, yang meskipun kita nggak suka, nomor satu. Yang kedua, kita juga nanti dituntut sikap kita itu kalau ternyata apa yang kita sikapkan itu tidak cocok, gitu loh. Itu poinnya. Lah, kadang-kadang orang itu satu merasa dia sudah benar di dalam memahami Al-Quran, padahal dia kurang teliti, gitu maksudnya, sehingga menganggap semua Yahudi sama, semua Yahudi, padahal Quran sendiri menggunakan istilah-istilah yang berbeda, nomor satu. Nomor dua, padahal kenyataannya juga kalau kita ini berjalanlah lebih jauh, misalnya dari komunitas Yahudi, misalnya di Ethiopia ada komunitas Yahudi, di Australia ada komunitas Yahudi, di Amerika banyak komunitas Yahudi, atau carilah di Manado, di Indonesia ada komunitas Yahudi. Pertanyaannya, apakah mereka memiliki hal yang sikap yang sama? Tentu saja tidak, itu maksudnya. Tidak usah pakai Al-Quran, pakai logika saja, kita akan menemukan perbedaan orang-orang Yahudi tersebut. Itu maksud saya. Termasuk juga orang Nasrani, ada evangelis yang sangat anti-Islam, ya, ada white supremacy yang plus dengan Christian motivation-nya yang sangat hate Muslim misalnya, harus kita akui. Tetapi kita kemudian meng-sum up mereka sebagai identical, that's wrong. Itu poin. Lah, kita itu diajari begitu, termasuk membaca ayat ini. Karena Allah menggunakan kalimat ya ahlal kitab. Quran tidak menggunakan. Lah, nanti kita akan mendapati kenapa. Karena tidak semua orang Nasrani atau orang Yahudi yang tidak masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam yang masuk Islam setelah melihat ayatnya Allah. Jadi, itu kehati-hatian kita di dalam menafsiri. Kalau ayatnya bilang, hei orang ahli kitab, Nasrani Yahudi, kenapa kamu mengkufuri ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan? Padahal kalau melihat ayat ini berarti artinya asumsi kita nggak ada orang Nasrani atau Yahudi yang masuk Islam. Nah, karena apa? Kalau kita konsisten dengan generalization, itu maksudnya. Itu poinnya. Karena itu kalau nanti kita buka tafsir, ahlal kitab ini di ayat ini adalah merujuk kepada ru'asa'u al-Yahud wan Nasara. Leadernya, ulama-ulamanya orang Yahudi sama Nasrani. Karena orang kebanyakan, dia tidak membaca Alkitab, dia tidak membaca Taurat. Yang tahu persis sebenarnya ayat Allah itu siapa? Ya ini, makanya disebut dengan people, dikaitkan dengan Alkitab. Dan ini mari kita lihat, amazing Al-Quran. Bayangin kalau yang digunakan adalah Yahudi atau Nasara. Matching dengan pemahaman mereka dengan ayat Allah, itu maksudnya. Itu juicy-nya menurut saya, beautiful thing-nya, karena Allah ingin bicara tentang knowledgeable person, orang yang tahu Alkitab, orang yang belajar Taurat sama Injil, yang sebenarnya dia yang nanti bisa mengkonfirmasi that's true, that's wrong.
Tetapi yang menarik, karena itu tidak boleh diganti kata ahlul kitab ini. Kalau kita lihat secara kebahasaan, karena dikaitkan dengan ayat Allah. Ini sajalah, siapa yang paling tahu tentang ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quranul Karim? Ya orang yang mempelajari Al-Quran lah, ahlul Quran. Gitu. Kalau kita tanya ordinary people on the street, dia nggak tahu itu poinnya. Jadi ahlul kitab, apalagi nanti kalau kita buka tafsir, bahkan sebagian mufassir menyatakan ahlul kitab di sini ini sangat limited. Ada yang menyatakan bahkan 12 orang saja yang memang mereka merancang, melakukan deception kepada orang Islam dan seterusnya. Tapi secara umum kalau kita lihat bunyi ayatnya, ahlul kitab merujuk sebagaimana pendapat Imam Qurtubi, merujuk kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, pemimpin-pemimpin Yahudi dan Nasrani, atau ulama-ulamanya Yahudi Nasrani. Itu poinnya ya. Makanya kita ngawali dulu dari ahlul kitab. Poin yang penting. Yang kedua, yang juga menarik untuk kita pikirkan adalah kata takfuruna, ya, yang dibentuk dengan model present tense untuk menunjukkan continuity. Jadi mereka mengkufuri itu bukan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Ya, dia terus-menerus mengkufurinya, mereject lagi, ya, merefute lagi. Namanya 5 takfurun. 5. Dan 5 ini salah satu bentuk pertanyaan yang sifatnya untuk shocking, karena mestinya begini, kalau mestinya beginilah, misalnya orang makan mesti kenyang, orang tidur mesti sudah ngantuk lagi. Itu ini something yang kalau kita perkirakan mestinya cause and effect. Kalau misalnya ada E, mestinya ini lead to B. Kalau ada C misalnya ini leading to D misalnya. Ini enggak. Makanya menggunakan kata 5. Kayak what's wrong with you? Misalnya begitu. Kenapa? Kamu sudah makan kok enggak kenyang? 5. 5 takfuruna kata Allah SWT. Oke. Wa antum tasyhadun, wa-nya disebut dengan wawu hal atau menunjukkan condition. Kondisi ahlul kitab pada saat itu. Gitu maksudnya. Wa antum, karena itu Allah menyatakan padahal kamu ya tasyhadun. Kalimatnya bahkan tidak menggunakan kata yang lain, menggunakan kata witnessing. Syahadah itu seperti kita melihat matahari, namanya witness. Kita melihat clear, samalah kalau kita di court, orang yang witnessing. Dia clear, dia melihat dengan matanya, dia memahami dengan otaknya, namanya tasyhadu. Ini untuk menunjukkan dia very qualified and knowledgeable person ini ahlul kitab. Kalau kita hubungkan dengan satu penggunaan kata 5, ada kata ayat Allah, ada tasyhadu. Sebenarnya kalau kita ini hati-hati memang mempelajari Al-Quran, insya Allah tidak akan keliru. Asal poinnya itu tadi. Banyak orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Begitu baca ayat ini memang orang Yahudi itu, meskipun dia tahu ayat Allah, dia tidak akan menerima. Nah, ini namanya generalization. Padahal Quran spesifik ya, menggunakan ahlul kitab dan seterusnya. Oke, mari kita lihat sekarang di tafsirnya. Saya sudah lama tidak membaca tafsir Sya'rawi, jadi tadi baca Sya'rawi saya amazed lagi. Salah satu tokoh atau mufassirin yang membuat saya jatuh cinta adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang menurut saya sangat indah beliau kalau menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu dari tafsir An-Nukat ya. Kata beliau ada 3 takwil tentang makna 5 takfuruna bi ayatillah. Yang pertama, bima yadullu ala sihhatiha fi kitabikum alladzi fihi al-bisyarah biha. Ini pendapatnya Imam Qatadah, pendapatnya Imam Rabi', pendapatnya Imam Suddi, As-Suddi. Yang dimaksud di sini, kenapa mereka mengkufuri ayat Allah, padahal di dalam kitab mereka sudah sangat petunjuk, sudah banyak hal-hal yang menunjukkan kebenarannya. Sebagaimana termaktub di dalam kitab mereka. Seperti halnya tentang bisyarah, kabar gembira kedatangan Nabi yang terakhir. Mereka tahu itu,
sudah ada apa namanya ya? Saya tulis di sini sudah ada sounders of the sign. Ya, dia witnessing the sounders of the sign. Tapi yang menarik, dia tidak mau. Itu yang pertama ya. Jadi di dalam Taurat atau di dalam Injil sudah banyak informasi yang menunjukkan benarnya bisyarah atau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nanti lebih clear kita lihat case-nya. Oke, yang pertama. Yang kedua, wa antum tasyhaduna, mereka witnessing bimithliha min ayatil anbiya. Dia melihat apa? Saya tulis di sini something identical to the sign of the prophet. Ya, sesuatu yang identik, yang semisal ya dari ayat-ayat para nabi yang mereka sangat yakin sebenarnya. Kalau Nabi Musa begini, loh ini sama ini dengan Nabi Muhammad ini, kira-kira begitu. Sama lah, kita mestinya, makanya ini mestinya, poin-poin ini mestinya mengantarkan kepada keimanan. Lawang jelas sama. Apalah, ya. Kalau kita melihat ciri-ciri yang sama, mestinya harus menghasilkan kesimpulan yang sama. Yang ketiga, wa antum tasyhaduna, mereka witnessing bima alaikum fihil hujjah. Dia menyaksikan sesuatu, ada argumentasi yang jelas, yang dia tahu, oh iya ya ini begini ya, ada, dia tahu itu. Terhadap apa yang di dalamnya ada argumentasinya. Misalnya tentang ini begini, oh kenapa Nabi begini, kenapa ini begini, semua sudah ada, clear jelas. Ya, kalau mau disingkatkan, mereka menyaksikan apa? Menyaksikan di dalam kitab mereka ada, jadi cocok antara ciri-ciri Nabi Muhammad SAW atau Nabi terakhir dengan yang ada di dalam kitab mereka, ada kecocokan. Persis sama. Itu yang namanya disebut sihatiha, nomor satu. Yang kedua, mereka melihat kesamaan antara tanda-tanda para anbiya, Nabi begini, karena mereka yang punya ilmu. Misalnya Nabi Adam begini, Nabi Isa begini, Nabi ini, ciri-ciri semua para nabi. Dan Nabi Muhammad juga memiliki ciri tersebut. Coba kita hubungkan sekarang ke penggunaan Ahlul Kitab. Pertanyaan saya, kalau ayat ini saja maknanya demikian, apakah mungkin semua orang Yahudi dan Nasrani mengetahui? Nggak mungkin. Karena itu mesti harus scholar ini. Nah, itu maksudnya. Karena itu mesti harus orang yang belajar. Orang yang belajar. Karena itu Allah menggunakan ahlal kitab. Oke, Imam Qurtubi sama sebenarnya. Cuma dua kalau Imam Qurtubi. Sihatil ayat, kata Imam Qurtubi. Lima takfuruna bi ayatil wa antum tasyhadun. Ay bi sihatil ayat. Allati indakum fi kutubikum. Imam Qurtubi. Ya, benarnya ayat-ayat yang ada di kitab mereka. Yang terbukti ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kedua sama ya. Jadi poinnya itu Imam Sya'rawi menjelaskan bahwa dia menghubungkan dengan ayat Al-Baqarah ayat 89. Dan ini menarik ya. Jadi kata beliau, innal haqqa, sesungguhnya Allah SWT menanyai orang-orang ahli kitab, terutama scholarnya tadi ya, melalui lesan Rasulullah SAW, kenapa mereka mengkufuri ayat-ayat Allah yang begitu amat sangat menakjubkan. Wa antum tasyhadun, padahal mereka semuanya menyaksikan ayat yang menakjubkan itu. Ini menarik ya. Dan jawabannya adalah padahal mereka ini, kata Imam Sya'rawi ya, mereka selalu kalau dalam peperangan dan seterusnya, anu yad'una Allah qailin, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, inna nas'aluka, ini doanya orang-orang Yahudi. Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi allati wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhiriz zaman illa tansuruna 'alaihim fakanu yunsaruna 'ala a'daihim. Nah, ini doanya mereka. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah dengan kebenaran Nabi yang ummi yang engkau telah janjikan untuk dikeluarkan buat kami di akhir zaman. Ya, kecuali ya nanti dia akan melawan, ya, memenangkan kami, dan kami juga akan menolong Nabi itu untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Dan itu ucapan mereka yang kemudian direkam oleh Al-Quran di surah Al-Baqarah 89.
Bahkan ada kisah yang menarik, sini saya tambahin, ada kata yang menarik, Imam Qurtubi menyatakan, dalam riwayat Ibnu Abbas, orang Yahudi Khaybar itu pernah perang dengan suku Ghatafan, dengan suku Ghatafan. Mereka berperang. Waktu perang kalah mereka. Kemudian dia berdoa, perang lagi dia berdoa kepada Allah SWT, doa yang tadi. Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil lati wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansuruna alaihim. Ini doanya mereka yang sudah umum mereka ucapkan. Ya. Nah, setelah mereka berdoa dengan itu, perang lagi, menang dia. Coba kita pikirkan ya. Kalau kita ini kan ulamanya yang berdoa. Misalnya perang melawan musuh, kita ini kalah. Kemudian kita berdoa, ya Allah misalnya, kami berdoa dengan bihaqqin nabi. Ini kalau dalam doa namanya tawassul ya. Dengan nabi yang ummi yang akan engkau turunkan dan seterusnya. Dan mereka menang. Ini kan peristiwa yang sangat menakjubkan, yang mestinya membuat mereka begitu nanti muncul nabi, mereka beriman lah. Itu yang disebut dengan kenapa Allah menggunakan kata witnessing, because they witnessing something pada saat itu. Masya Allah ya. Ini orang kalau sudah tertutup hatinya, padahal mereka sudah tahu jelas, dan bahkan mengalami, karena itu Quran bukan menggunakan something yang abstrak, seperti ayat berikutnya nanti ya, menggunakan wa antum ta'lamun. Ayat ini menggunakan wa antum tashhadun. Karena dia bukan hanya faham, bukan hanya mendapati di kitab mereka, tapi mereka merasakan, sudah merasakan impact-nya. Begitu perang lawan suku Ghatafan, Allah mereka berdoa, perang lagi menang ya. Masya Allah. Karena itu Quran menggunakan kata tashhadun. Allah SWT misalnya ya di surah Al-Baqarah 89 ini menyatakan fawailun, maka celakalah lilladzina yaktubuna al-kitab. Ya, bagi orang-orang yang menulis Alkitab bi'aitihim. Coba lihat, ini karakter yang lain lagi yang diungkapkan Al-Quran. Padahal untuk merujuk siapa? Yahudi Nasrani. Orang-orang yang menulis kitab bi'aitihim dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna, dan kemudian dia berkata bahwa hadza min indillah. Untuk apa? Liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah SWT. Ya. Kalau di Al-Baqarah 89 sikap mereka ini apa? Walamma ja'ahum. Ya, ketika datang kepada mereka kitab min indillah. Ya, kitab dari sisi Allah SWT, yakni Al-Quranul Karim. Fungsinya untuk apa? Musaddiqun, sebagai pembenar, sebagai confirmer, lima ma'hum, terhadap Taurat, Injil yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu, nah ini kata Al-Quran, padahal mereka itu dahulu, used to, ya, wa kanu min qablu, yastaftihuna ala alladhina kafaru. Mereka itu kepingin berdoa terus, ingin menang mengalahkan siapa? Orang-orang kafir. Itu siapa orang kafir itu? Orang Quraisy. Orang Quraisy termasuk juga orang siapa? Orang Aus sama Khazraj. Dan nanti Aus sama Khazrajnya beriman kepada Nabi Muhammad, sementara orang Yahudinya yang dulu selalu berdoa justru tidak beriman. Itu kata Allah. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka, ma'arafu, apa yang sebenarnya mereka sudah tahu, kafaru bihi, mereka mengkufurinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, kata Allah SWT. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah kalau kita mikirkan itu. Bagaimana keadaan mereka. Padahal, misalnya kalau di sini ya, wahada Abdullah bin Salam, alladzi kana Yahudiyan, fa'aslama. Abdullah bin Salam, detik pertama saja, begitu dia ke Nabi itu sudah sampai Kuba, ya, maka kemudian Abdullah bin Salam, karena sudah lama, bayangin, motivasi terbesar orang Yahudi, memang ada dua kalau kita lihat sejarah ya, kenapa orang Yahudi pindah ke Madinah. Satu, karena mereka mengalami diaspora, dan akhirnya mereka mencari tempat di mana mereka bisa survive, karena itu dia pergi ke Yasrib. Itu alasan sejarah. Tapi saya lebih yakin sejarah itu second, alasan nomor dua. Alasan pertamanya sebenarnya juga adalah karena mereka mendapati di dalam kitab suci mereka, Nabi terakhir itu akan tinggal di daerah yang banyak pohon kurmanya.
Dan mereka tinggal di Yathrib karena itu. Karena itu kalau kita baca Tarikh Ibnu Ishaq misalnya, nanti detail sekali dijelaskan, akan ada kakeknya yang menitipkan surat nanti kalau ketemu Nabi karena dia sudah akan meninggal dunia. Ya, nanti kalau kamu ketemu Nabi terakhir, tolong ini berikan dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Salam, ya salah satu ulama terbaiknya Yahudi, begitu Nabi sudah sampai di Madinah, di Kubah, Masya Allah, ya Nabi Rasulullah Abdullah bin Salam keluar dan kemudian dia mendapati Nabi Muhammad dan masuk Islam dia. Sampai hadis yang berkenaan dengan kalimat Nabi pertama ketika sampai di Madinah, siapa yang meriwayatkan? Abdullah bin Salam. Ya, yang hadis yang terkenal itu ya, afsus salam wa at'imut ta'am, ya. Apa namanya? Wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Itu dari hadis dari Abdullah bin Salam setelah pertemuan pertamanya dia dengan Rasulullah SAW yang membuat dia masuk Islam. Ya, dan ini salah satu ulama besarnya Yahudi pada saat itu. Apa kata Abdullah bin Salam? Ini kalimat Abdullah bin Salam. Coba lihat kalimat yang menarik, kata beliau. Laqad araftuhu hina ra'aituhu. Aku sungguh mengetahui Nabi Muhammad itu, kalau dia Nabi terakhir, saat pertama kali aku melihatnya. Masya Allah. Kama'rifati, sebagaimana pengetahuanku, libni, kepada anakku sendiri. Wa ma'rifati li Muhammadin, dan pengetahuanku tentang Nabi Muhammad asyad, akan lebih detail lagi, lebih jelas lagi dibanding aku mengetahui anakku sendiri. Masya Allah. Ya, ini kalimat yang jujur yang diungkapkan oleh Abdullah bin Salam. Ya, jadi tidak semuanya juga, hatta pemimpin ru'asa Quraisy pun tidak semuanya. Masya Allah ya. Idzan fa ma'rifatuhum bi na'ti Rasulillah, ya, wa wasfihi mawjudah. Ya, jadi pemahaman mereka tentang sifat-sifat Nabi, karakternya Nabi, itu memang eksis, ada di dalam ayat-ayat Taurat. Ya, walaqad syahadul ayat al-bayyinat, dan mereka menyaksikan ayat-ayat yang clear tersebut. Lakinnahum angkarul ayat, akan tapi mereka mengingkari ayat tersebut. Kenapa? Qoma'an fis sultah az-zamaniyah. Ini kalimatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi ya. Alasannya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa mereka kok tidak mau menerimanya? Karena mereka qoma' untuk mendapatkan apa? Kekuasaan pada saat itu. Ya takut kehilangan, karena Aus sama Khazraj sekarang semuanya membela Nabi. Jadi Nabi kemudian menjadi social and political leader pada saat itu. Dan orang-orang Yahudi, ru'asa Quraisy, menarik ya. Kadang-kadang kita ini melihat orang yang tidak punya ilmu, itu masuk Islam gara-gara dia diberi Allah pengetahuan dan menjadi kokoh. Yang menarik, para ulama yang sudah punya banyak ilmu justru tidak beriman karena urusan harta. Masya Allah kalau kita renungkan ya. Berbalik 100%. Ada orang yang meninggalkan agama, tidak pernah belajar agama, karena dia sibuk dengan harta. Dia mencari harta, dia sibuk, tidak pernah mikirin. Kemudian mungkin dia pergi ke masjid, sholat zuhur, dia duduk, dia dengerin taklim, dia dengerin satu nasihat, masuk ke dalam otaknya, masuk Islam dia, menjadi orang soleh. Sebaliknya ada sekian banyak ulama, katakanlah ya, yang banyak ilmunya, tapi sebenarnya ilmu itu tidak manfaat. Kenapa? Karena hakikatnya dia cinta sama dunia. Maka begitu posisinya yang sementara ini dia mendapatkan kenikmatannya, ya ada misalnya respect from the ummah, mungkin misalnya dapat macam-macam lah, worldly gain. Jadi sebenarnya siapa yang lebih cinta dunia hakikatnya? Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu penyakitnya ulama. Penyakitnya orang yang sudah belajar agama, sudah jadi orang alim. Hati-hati. Sekali lagi, karena kondisi itu membuat manis dan nyaman. Dulu awalnya dia mungkin, ini penting untuk kita pahami ya, dulu awalnya orang belajar agama kepintar mendekat. Begitu sudah direspekti masyarakat, dia dapat status, dia mulai mendapatkan kenikmatan duniawi. Mungkin dapat duit, mungkin dapat money, dapat prestis, dan seterusnya. Dan dia nyaman dengan itu. Terus lupa sama tujuan awal orang mencari ilmu. Ini tidak hanya bisa terjadi di kalangan Yahudi, tapi juga bisa terjadi di kalangan Islam.
Kapan ukurannya? Karena semuanya kita diuji. Kapan ukurannya adalah ketika ada saingan. Nanti kelihatan dia sudah tidak membela kebenaran lagi. Ini karena itu kata Syekh Muhammad Sya'rawi, kenapa mereka meskipun mereka tahu banyak ayat Al-Bayyinah, karena itu as-sultah az-zamaniyah. Ya, Masya Allah ya, karena omah terhadap power, kekuasaan, harta duniawi. Masya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Saya kasih contoh lagi yang lebih clear, misalnya contoh ini ya, kita mungkin pernah diskusikan, tapi hanya untuk memastikan makna tidak semuanya ahlul kitab ya. Saya ambil dari Mu'jam al-Kabir, Islamnya Zaid bin Sa'nah. Lagi-lagi ini juga leading scholar-nya Yahudi pada saat itu, namanya Zaid bin Sa'nah. Jadi yang pertama tadi namanya Abdullah bin Salam, yang kedua namanya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini juga orang alim sekali, orang Yahudi yang sangat alim. Ceritanya adalah kata dia, ma min alamatin nubuwah syai'un, tidak ada ciri-ciri dari kenabian, nabi yang terakhir maksudnya, sedikit pun illa waqad araftuha, kecuali aku tahu semuanya. Oh, ini nunjukin apa ini? Ini udah PhD in Taurah lah, kira-kira begitu orangnya ini, alim sekali dia. Alim sekali dia. Oke. Yang menarik kata dia, aku sudah tahu semuanya ciri-ciri kenabian di wajah Nabi Muhammad SAW. Aina nadhartu ilaih, ketika aku melihat kepada dia, Masya Allah, ya hebatnya dia. Illas natain, kecuali dua hal saja. Ya, yang aku belum tahu. Semua ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad SAW sudah aku bisa lihat dari wajahnya, kecuali dua hal saja. Apa dua hal itu? Satu, yasbiku hilmuhu jahlahu, mendahului kesabarannya dari kejahilannya, mendahului kemampuan dia untuk menahan emosinya dibanding ketidakmampuan dia menahan emosi. Ya, di sini dikontraskan antara jahil sama hilm. Ya. Kita tulis dulu lah. Ada jahlun, jahlun, ya, sama hilmun. Ya, jahil versus hilmun. Kadang-kadang kata jahil itu juga dilawankan dengan aklun. Ya, dengan aklun. Akil, orang yang jahil, orang yang akil. Kalau yang ini berarti jahil lawannya halim, lawannya halim. Makanya tukang susu Nabi Muhammad, perempuan yang menyusui Nabi namanya Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Halim adalah orang yang mampu menahan emosi. Kalau mestinya marah, dia tidak marah. Mestinya dia apalah, dia mampu, punya kemampuan yang sangat kuat di dalam mengalahkan hawa nafsunya. Dia orangnya halim. Jadi dia sebenarnya halim itu di atas sabar sebenarnya. Lebih hebat halim dibanding sobir. Kalau kepingin tahu contoh orang halim yang digunakan Al-Quran adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu orang yang halim. Nah, karena itu juga, lihat, seorang itu akan menjadi hebat kalau ibunya adalah halimah. Makanya kalau di parenting, ibu itu harus punya sifat halimah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Ada dua nama. Ini menarik ya, para ulama itu bahkan mengaitkan nama-nama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu semuanya punya makna implisit. Ibunya Nabi Ibrahim namanya Aminah, disusui oleh Halimah. Masya Allah ya. Maka seorang ibu yang baik adalah dia yang memberikan rasa aman kepada anaknya dan Halimah. Ya, dan Halimah. Jadi di sini itu Nabi Muhammad itu mana yang lebih kuat? Hilmnya lebih kuat dibanding jahalnya, lebih mendahului, mengalahkan. Ya, yasbaku, ya, yasbiqu mengalahkan, ya, memenangkan. Jadi hilmnya lebih kuat dibanding jahalnya. Wala yaziduhu syiddatul jahl alaihi illa hilmah. Tapi kalau makin dikerasin lagi agar dia itu emosinya bangkit, Nabi malah tambah sabar lagi. Itu cirinya.
Jadi kalau di Inggris, jahilnya di Inggris, hilmnya makin increases. Masya Allah. Ini ciri kedua yang belum dia dapatkan. Maka Zaid bin Sa'nah kemudian mencari peluang kapan dia bisa membuktikan dua ciri terakhir ini yang dia belum bisa lihat dari Nabi Muhammad SAW. Suatu hari datang seseorang ya dari Bani Fulan pergi ke Rasulullah SAW. Dia menyatakan bahwa dia mampu mengislamkan satu kampungnya itu dengan cara dia memberitahu bahwa kalau kamu masuk Islam, nanti Allah akan memberikan rizki dengan mudah kepada kamu. Hidupmu akan enak, dan seterusnya. Sayangnya, begitu mereka sekarang masuk Islam, jatuh masa paceklik. Hujan tidak turun, akhirnya masa paceklik. Kata dia, saya takut ya Rasulullah, mereka nanti akan keluar dari Islam. Karena dulu mereka masuk Islam, juga karena saya iming-imingi dia, kalau you masuk Islam, you akan mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Nah ini setelah masuk Islam, mereka justru kesusahan. Karena itu dia datang ke Madinah, minta kepada Rasulullah SAW harta dari Baitul Mal. Rasulullah bersama Ali pada saat itu. Kemudian Rasul bertanya kepada Ali, adakah harta di Baitul Mal? Apa jawab Ali? Ya Rasulullah, ma baqiya minhu syai'. Harta Baitul Mal tidak ada harta sekarang. Kemudian Zaid melihat itu, Zaid bin Sa'nah itu. Zaid mendekati Rasulullah dan dia bilang, Muhammad, gini sajalah. Kamu mau enggak saya belikan kurma ya, di si Fulan itu dan seterusnya dengan harga segini-segini, terus saya pinjamkan kepada kamu. Nabi menyatakan, enggak, kamu beli kurma yang sudah umum, enggak usah harus dari Bani Fulan itu, terus harganya segini-segini. Oke. Akhirnya orang Yahudi itu membelikan kurma, terus dihutangkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perjanjian. Pulanglah itu. Nabi Muhammad kemudian selang beberapa hari berikutnya ada jenazah yang Nabi keluar. Bayar hutang itu junya mestinya masih kurang 2 atau 3 hari. Tapi Zaid bin Sa'nah datang menemui Rasulullah yang baru selesai mengurus jenazah itu. Fa'akhadtu, kata dia, bimajami'i qamisihi waridaihi. Kemudian dia datangi Nabi Muhammad dan dia pegang gamisnya Nabi dan selendangnya Nabi persis di lehernya ini, dia tarik, ya, dia pegang sekeras mungkin. Wa nadartu ilaihi biwajhin ghalid, kata dia. Ini dramanya dia. Ditarik bajunya Nabi di lehernya, saya kemudian melihat Nabi dengan wajah yang keras, wajah yang sama sekali tidak menyenangkan. Kenapa tujuannya? Karena agar Nabi menjadi jahil dan itu, agar Nabi jadi emosional. Jadi yang ketiga, yang ngomong apa terus? Ala taqdin ya Muhammad, kata dia. Muhammad, kapan kamu mau membayar hutang? Terus dia bilang apa? Fa wallahi ma alimtukum ya Bani Abdul Muttalib. Demi Allah, aku itu sudah tahu persis keluarganya Bani Abdul Muttalib. Wah, dia nyinggung sekarang keluarga besarnya. Itu kalau nyaur hutang selalu lama. Ini namanya orang pinter ya. Jadi dia itu berbagai cara untuk membangkitkan amarahnya Nabi Muhammad SAW. 1, ditarik bajunya. 2, gesturnya dimainkan. Dia menggunakan wajah yang buruk, wajah yang marah. Kemudian dia menggunakan kata-kata yang jelek, yang menyinggung perasaan Nabi sendiri, dan bahkan menyinggung perasaan keluarga besarnya. Kalau orang normal, marah itu. Pasti marah. Dan yang menarik, wa nadhartu ila Umar bin Khattab. Apa kata Zaid bin Sa'nah? Aku kemudian melihat Umar bin Khattab yang ada di situ. Apa kata dia? Wa idzan, dan ternyata, kata dia, menarik ya, Ibnu Ishaq kalau cerita. Ainahu, kedua matanya Umar, taduran, bulat bunder, melotot maksudnya. Kedua mata Umar melotot, fi wajhihi kal falakil mustadir. Seperti apa? Seperti bintang yang muter itu. Umar melototnya untuk menunjukkan marahnya Umar. Ummaromani bibasarihi, kata dia. Dan pandangan Umar itu seperti panah yang mengenaiku. Ya, dia marahnya Umar. Dan kemudian Umar berkata apa? Lihat bedanya Rasulullah dengan Umar ya. Masya Allah, lihat Umar. Ya adu Allah,
Wahai musuhnya Allah, taqulu li Rasulillah, how dare you speak? Berapa beraninya kamu berkata seperti itu kepada Rasulullah SAW, kata dia. Melakukan hal tersebut, ngomong hal tersebut demi zat yang mengutus Nabi dengan yang benar. Kalau aku, kata dia, nggak khawatir, kata dia, sudah aku penggal nanti kepalamu. Rasulullah SAW kemudian melihat kepada Umar, fi sukunin, dengan tenang, dan dengan cinta, tabassam, dan dengan senyum. Allah. Apa kemudian kata Rasulullah SAW, ya Umar, ya Umar, ana wa huwa kunna akhwaj ila ghairi hada. Kata dia, Umar, biarkan Umar, karena aku dan dia memang memiliki kebutuhan. Saya memang punya masalah dengan dia, yaitu saya hutang sama dia. Antamurani bi husnil ada, ta'muru bi husnil tiba'ah, kata dia. Terus ditanyain, memang kapan saya harus bayar? Kurang 2 hari atau kurang 3 hari. Masya Allah, kurang ajar sekali. Ya. Kemudian baru Nabi kemudian menyuruh Umar bin Khattab untuk memberikan balasan hutang itu dengan balasan yang baik, dan Umar kemudian pergi ke Baitul Mal, dia penuhi berapa yang dihutang Rasulullah, dan Rasul memerintahkan untuk menambah berapa? Isyrina so'an, menambahkan dengan 20 sok, menambahi 20 sok. Setelah selesai, Umar datang kepada Zaid bin Sa'nah dan kemudian diberikan kepada Zaid bin Sa'nah. Terus dikasih 20 sok tambahan. Kaget Zaid bin Sa'nah, dia bilang apa? Ma hadhihi ziyadah ya Umar. Apa tambahan ini wahai Umar? Umar berkata, amaroni Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan kepadaku an azidaka makanikan, untuk menambahkan hal tersebut. Terus si Zaid bin Sa'nah kemudian berkata, ta'rifuni ya Umar, apakah kamu tahu siapa saya ini wahai Umar? Umar berkata, lah, aku nggak tahu. Man anta, kata Umar, siapa kamu? Qultu, Zaid bin Sa'nah kemudian menyatakan, ana Zaid bin Sa'nah, aku adalah Zaid bin Sa'nah. Umar kaget, kata Umar, al-habru, al-habru, ulama besarnya Yahudi itu, al-habru, qultu, al-habr, iya, saya ini ulamanya Yahudi. Ya Masya Allah. Famada'akam fa'alta bi Rasulullah SAW. Kamu terus tanya Umar, terus kamu kenapa? Ma fa'alta wa qulta lahu ma qulta, kata dia. Kenapa kamu berkata sekeras itu? Ya, melakukan perbuatan sejelek itu kepada Rasulullah SAW. Kuntu, maka dia menjawab, ya Umar, aku itu tahu semuanya ciri-ciri Nabi, kecuali hanya 2 hal saja. Maka aku ingin membuktikan itu. Ya, setelah kemudian aku tahu semuanya Umar, ya, fa ukhbiruka, aku beritahukan kepadamu wahai Umar, apa dia? Qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Masya Allah. Dan dia apa lagi? Bukan cukup itu, hebatnya. Dia bilang apa? Separuh hartaku aku akan sedekahkan untuk Islam. Masya Allah. Wa ashhaduka anna satra mali, Masya Allah, fa ini aktsaruha malan, aku ini orang kaya di Madinah, Masya Allah, shadaqatun ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu Zaid bin Sa'nah. Jadi berbagai cerita ini kenapa saya sengaja menceritakan ini, agar jangan sampai kita lagi-lagi tadi itu salah memahami ayat ini, kemudian kita menyangka ayat ini berbicara kepada Yahudi secara general. Kalau kita hati-hati, oke, tidak apa kalau kita hati-hati, karena memang sangat banyak karakter Yahudi yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, tapi jangan sampai kita melakukan generalization. Nah, poinnya apa buat kita? Satu, ilmu itu tidak secara langsung mengakibatkan kita makin tinggi iman. Ini harus ditahu ya. Jadi ilmu itu tidak mesti, tidak langsung garansi membuat orang bisa makin beriman. Itu poin penting yang harus kita renungkan ya. Jadi ilmu itu tidak mesti membuat meningkatnya iman. Mestinya ilmu itu iman, mestinya. Ini rumus umumnya begini mestinya. Ilmu melahirkan iman, rumusnya. Tapi kenapa kok ada ilmu yang tidak melahirkan iman tadi? Karena ilmu, sekarang, kalau ilmu, ini hati-hati ya,
ilmu, terus dia mencarinya itu hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau dunia, nanti dia tidak ada hubungannya dengan iman. Tapi kalau ilmu yang dia cari adalah ridho Allah, ya, keridhoannya Allah, maka itu yang akan melahirkan iman. Itu penting, bukan pelajaran buat kita. Ya. Makanya ada sekian banyak hadis ya, tidak perlu saya ungkapkan ya. Bayangin ya, orang yang sedang mencari ilmu dan dia mencari ilmu itu untuk Allah SWT dan Rasulnya, ya, maka dia seperti di dalam jihad fisabilillah sampai nanti dia pulang. Ya, sampai nanti dia pulang. Kalau kita ya sampai zoomnya mati. Ya. Kita berada di fisabilillah. Ya, dan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Kapan? Kalau orang mencari ilmu begini. Nah, kadang-kadang ini menarik, orang dapat sebenarnya ridho Allah, tapi ilmu itu sebagaimana janji Allah SWT, orang akan mendapatkan apa? Kenikmatan, ya, jadi sweetness-nya. Nah, yang menarik sweetness-nya itu juga bersifat dunia akhirat. Kalau tidak kuat dapat dunia nanti jadi begini. Itu yang terjadi pada ahlul kitab. Yang pertama poin kita ya. Yang kedua, kadang-kadang memang godaan dari ilmu itu adalah harta. Adalah kecintaan kepada dunia itu yang membuat orang kemudian kufur. Padahal dia sudah tahu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Poin lagi ini tasyhadun ya. Tasyhadun itu lebih tinggi daripada ilmu ya, karena menggunakan kata tasyhadun, witness. Maksudnya saya tulis di sini ya. Jadi tasyhadun karena dia melihat apa pemahaman yang jauh lebih detail lagi karena dia melihat dengan mata, dengan pemikiran dan seterusnya. Itu ayat ke-70 ya. Terlalu panjang saya. Oke, kita masuk ke ayat 71. Oke. Ya ahlal kitab, sekarang masih kritik terhadap ahli kitab. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Oke. Kita recap dulu biar tidak lupa. Jadi yang pertama tadi ahlul kitab itu kalau kita pikirkan ya, ahlul kitab yang pertama dikatakan Al-Qur'an takfuruna. Oke. Takfuruna padahal dia apa? Tasyhadun. Padahal dia tasyhadun. Oke. Yang kedua di ayat ini ahlul kitab melakukan apa? Albisuna. Ya, talbisuna. Oke. Dan apalagi bukan hanya talbisun, 3 hal yang dilakukan. Yang ketiga taktumuna. Taktumuna. Oke. Padahal dia apa? Ta'lamun kata Al-Qur'an. Ta'lamun. Poinnya itu ya. Jadi orang yang ahli ilmu ya, itu bisa melakukan 3 hal ini kalau kita pikirkan. Masya Allah ya. Takfuruna, talbisuna, taktumuna. Padahal mereka sudah ta'lamuna. Ini menarik kalau kita pikirkan. Oke, nanti kita diskusikan lagi. Sebentar hanya untuk mengingatkan ada 3 terhadap perilaku ahlul kitab yang dikritik oleh Al-Qur'anul Karim. Oke, jadi takfuruna, talbisuna, taktumuna. Oke. Yang di sini namanya dia reject, ya. Rejecting atau covering up. Ya, takfuruna, okay. Rejecting, talbisuna, mixing, ya mixing, okay. Yang keempat taktumuna, concealing, ya. Menutup ya. Oke. Nah, jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh ahlul kitab dan ini harus jadi juga untuk bukan hanya sekedar kita memahami karakter ahlul kitab yang dikritik Al-Qur'an, terutama nanti buat kita. Ya, apakah kalau kita ini makin tambah ilmu, kita melakukan 1, 2, 3 ini? Atau kita masih di periode mana? Nah, itu yang harus jadi pikiran kita. Dan nanti perhatikan, silakan teori ini kita lihat kepada perilaku orang-orang yang ahli ilmu. Entah itu yang ada di government, in the society, lihat mereka. Apakah dia ada rejecting, atau dia mixing, atau dia concealing. Nah, itu yang menarik kalau kita perhatikan. Karena
orang-orang yang pinter itu kadang melakukan ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita perhatikan, ya Masya Allah ya, Shadaqallahul Azim itu untuk pelajaran buat kita bersama-sama nanti. Jangan-jangan mereka memixing, ya kayaknya benar atau taktumuna, dia tidak mengemukakan semua dalilnya karena ditutupin, ya agar pendapatnya lebih benar dan seterusnya. Ini hal yang harus kita perhatikan. Oke, kita lihat sekarang. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima talbisuna, sama ya. Kenapa engkau talbisuna? Talbisu dari kata al-lubsu. Al-lubsu artinya mencampur atau memasukkan. Kalau Syamsul Sya'rawi punya pendapat yang menarik. Idkhalu syai' fi syai'. Idkhalu syai'un fi syai'in. Ya, memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya, jadi itu maknanya dari ini kan misalnya, karena itu kalau orang pakaian disebut dengan malabis, ya, kenapa libas? Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita masukkan kepada sesuatu yang lain. Ya, seperti orang berpakaian itu, baju dimasukkan ke dalam tubuh kita. Karena itu maksudnya lubsu. Al-lubsu. Jadi al-lubsu yang pertama kata Imam Qurtubi al-khaltu, mixing, mencampur aduk. Ya, sebagaimana nanti di surat Al-Baqarah Allah juga menggambarkan sikap orang ahlul kitab ini yang juga menggunakan kata lubsu. Misalnya di ayat yang ke berapa ya? 89 mungkin, wallahu alam. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun di surat Al-Baqarah. Talbis, ya, talbis. Oke. Kita lihat Imam Sya'rawi, ada dia tadi makna talbis ya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan ini ada Taurat, kemudian dimasukkan atau Injil, kemudian dimasukkan kata-katanya dia atau pemikirannya dia yang sebenarnya itu bukan Taurat atau Injil, tapi dimasukkan, di-inserted, di-mixed, dan orang nggak tahu. Karena biasanya campurannya itu sedikit ya caranya, lebih banyak yang aslinya, dan orang nggak notice. Apalagi kalau dia bukanlah orang yang ahli di dalam kitab suci tersebut. Itulah yang menarik ya. Dan Shadaqallahul Azim, kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru, sampai detik hari ini, itu campur aduk sudah memang. Ya, hatta Taurat yang sekarang dipegang oleh orang Yahudi yang Mazmur dan segala macam, itu campuran dan segala macam sudah. Kita dapati di sana ada surat-surat Paul, waduh macam-macam, dicampur aduk. Masya Allah ya. Shadaqallahul Azim, yang disebut dengan talbisul haq, talbisul haq. Okay. Jadi sifat kedua yang dilakukan, yang pertama mengkufuri, di-reject, yang kedua talbisul haq, dia mix ya kebenaran bil batil dengan keburukan. Okay. Sudah saya nggak panjang itu. Wa taktumunal haq, dan mereka kitman, al-kitman atau concealing, ya dia menutup, menyembunyikan al-haq, kebenaran, wa antum ta'lamun. Para ulama tafsir menyatakan yang dimaksud dengan taktumunal haq itu adalah untuk kenabian Isa dan Musa alaihi wassalam, orang-orang people of the book itu menjelaskan si detail-detailnya. Ya, Nabi Musa begini, Nabi Isa begini, dan seterusnya. Ya, tidak ada yang ditutupi tentang Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam, tapi tentang Nabi Muhammad SAW, dia taktumunal haq, itu maksudnya. Jadi taktumunal haq merujuk kepada penyembunyian kebenaran dalam pengertian Nabi yang ke-25. Kalau kita lihat konteksnya, tapi kalau kita lihat secara teks, ya menyembunyikan kebenaran apapun saja. Jadi itu yang kedua, pendapat yang kedua. Oke. Ini kenapa mereka melakukan itu? Kalau yang pertama motifnya, kata Syamsul Sya'rawi, karena sultan, ya,
Nah, kalau yang kedua ini motifnya kalau kita lihat di surat An-Naml, Syamsul Sya'rawi menggunakan surat An-Naml 14 itu sebagai apa namanya motivasi kenapa mereka kok bisa melakukan talbisunal haq dan melakukan taktumunal haq, ya. Kenapa? Karena ini wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Mereka menolaknya, ya, mereka merefute, mereject, ya, membantah kebenaran itu. Ini kan gini ceritanya, ini sebenarnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tangannya dikeluarkan, keluar sinar yang sangat putih itu, terus tongkatnya dilemparkan menjadi hayatun tas'a. Itu kan sebenarnya clear sekali kalau itu adalah apa namanya ayatullah. Tetapi setelah dengan semua itu jahadu biha, itu maksudnya. Mereka bahkan menolak, tidak bisa menerima, mereject, merefute. Padahal kata Al-Quran, wastaiqonatha anfusuhum. Padahal diri mereka, hati mereka yakin dengan itu. Dia itqon, dia yakin benar ini. Kenapa? Karena dua, zulman wa uluwan. Jadi cirinya karena dua saja, karena zalim, dua karena uluwan. Ya, kalimat yang digunakan Al-Quran menarik, ulu, dari kata ala. Dia kepingin tetap berada di posisi tingginya dia. Jadi orang dari kata aliyah, ala itu kan di atas. Ya, maka uluwan adalah karakter orang yang tidak mau dia menjadi inferior. Dia mau superior terus. Dia tidak mau jadi apa namanya orang yang berada di bawah kekuasaan. Dia tetap kepingin menjadi orang yang di atas. Kalau saya menerima Muhammad SAW sebagai nabi, saya tidak jadi ulu. Saya akan menjadi berada di bawah. Karena itu saya tidak mau. Karena itu dia zalim. Dia satu alasannya ini kalau Syamsul Sya'rawi, zulman wa uluwan. Zulman wa uluwan. Okay? Oh, sekarang saya sudah ternyata bikin. Oke, saya sebelum ke sana. Jadi tadi kita sekarang kita simpulkan ya, ayat ke-71 dan ke-72. Jadi dua model penyesatan, tiga model lah. Tiga model, oh bukan, dua model penyesatan. Oke, benar. Tapi karakternya orang Yahudi itu digambarkan tadinya. Jadi alul kitab, takfuruna, terus apa namanya, talbisuna, taktumuna. Dan yang kedua ini, yang talbisuna, taktumuna, kalau ini berkenaan dengan diri sendiri, ya, ini berkenaan dengan diri sendiri, tidak ada berhubungan dengan orang lain, ya. Ini dengan dirinya sendiri, diri atau kelamaan himself, ya. Kalau yang sini dua model penyesatan, ini dengan orang lain. Dia punya tujuan dengan orang lain. Jadi yang sini ini karena untuk penyesatan. Ya. Jadi poinnya itu perbedaannya. Jadi Allah kenapa juga tidak dicampur karena itu. Kita kalau bikin lah ya Ustaz, kenapa kok dibikin dua ayat? Kenapa kok tidak begini saja misalnya, ya ahlal kitab lima takfuruna wa talbisuna wa taktumuna. Kenapa begitu misalnya? Dan itu menariknya Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mikirnya, ini terlalu terlalu apa namanya? Kenapa misalnya kok tidak begini aja? Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa talbisunal haqq wa taktumunal haqqa bil misalnya ya. Kan bisa dicampur jadi satu dengan sini. Misalnya, kenapa? Karena berbeda itu. Dua hal itu berbeda, itu maksudnya. Yang satu, jadi kalau recap kita ini, yang satu karena takfuruna itu urusannya dengan diri mereka sendiri, ya karena itu sifatnya kufur. Perbuatan ini perbuatan yang menghasilkan kekufuran. Ya, sementaranya ini dosa, yang ini dosa. Sementara yang di sini dia kekufuran. Karena dia tahu benar, bahkan kalimatnya lihat, tasyhadun. Menarik ya. Kita kalau masuk Islam juga dengan syahadah.
Maksudnya sebenarnya kita ini mestinya kalau jadi muslim itu bukan saja dengan ilmu, tapi benar-benar kita ini witnessing bahwa there is no God but Allah SWT. Itu apa ya? Pengetahuan yang tingkatnya paling tinggi, namanya itu syahadah. Syahadah. Karena kita witnessing. Ya, meskipun tentu witnessing itu diawali dari mana? Dari ilmu. Karena itu kalimatnya di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, belajarlah, fahamilah. Baru kita bisa kesimpulan, annahu la ilaha illallah. Jadi memang pertama, through learning, setelah learning berarti akan menghasilkan syahadah. Ya, jadi memang lebih tinggi syahadah itu. Karena itu masuk Islam itu mestinya keyakinan kita itu tidak bisa goyah lagi. Kenapa? Karena syahadah. Karena witnessing gitu ya. Jadi yang pertama, Ahlul Kitab, yang ini ayat yang pertama. Oke. Yang kedua ini model penyesatannya. Dan orang lihat, kalau orang itu kufur, saya senang perhatikan surat Al-A'raf 4142 ini, menakutkan kalau kita pikirkan ya. Lihat Allah menyatakan orang yang kufur ini tadi ya, atau bolehlah disebutkan untuk semuanya. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia tahu salah, dia tahu benar, tapi dia dustakan. Wastakbaru anha, dan dia sombong. Ini semuanya, ini kena semuanya. Tiga-tiganya ini kena semuanya. Kata Allah SWT, la tufattah lahum abwabas sama. Perhatikan ini menakutkan, terutama buat kita semuanya yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan, malah sombong. Satu, tidak dibuka bagi dia pintu langit. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya setiap hari amal kita itu kan naik ke langit. Ya, semua amal kebaikan kita itu dilaporkan ke Allah SWT oleh para malaikat. Dan nanti diterima, baru jadi dicatat di illiyin. Ya, wa inna kitabal abrari lafi illiyin. Kan gitu. Jadi catatan semua amal soleh kita itu sudah ada. Makanya nanti kita dapat balasannya. Nah, masalahnya orang itu kalau satu sombong, istikbar, ya, dan kadzab, dusta, tidak dibuka pintu langit itu. Maksudnya amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, tidak ada yang naik ke langit, ya Allah, ya kosong catatannya nanti. Ini menakutkan. La tufattah, lihat kalimatnya Al-Quran itu. Tidak dibuka pintu langit sampai. Gambarannya itu begitu. Ini gambaran yang sangat keras sekali sebenarnya. La tufattah lahum abwabus sama. Yang kedua, lihat. Dan mereka tidak akan masuk surga. Masya Allah. Dan kalimatnya menarik. Tidak masuk surga, sampai kalimat Quran itu impossible mereka masuk surga. Punya peluang saja tidak mungkin. Ya Allah. Ini hati-hati ya. Benar-benar kita harus hati-hati terhadap dua karakter ini, yaitu sombong dan mendustakan ayat Allah. Kata Al-Quran, hatta orang ini punya peluang saja, tidak bisa masuk surga. Sampai digambarkan apa? Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyad. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Di mana ada unta bisa masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin ada. Untuk menunjukkan apa? Tidak mungkinnya orang ini bisa punya peluang masuk surga. Allah. Ya, sampai gambaran itu menarik. Hatta yalijal jamal fi sammil hiyad. Fi sammil hiyad. Saya lagi bikin tulisan tentang al-jamal, tentang unta dalam Al-Quran ya. Karena menarik, unta-unta di dalam Al-Quran itu asik ya kalau kita pikirkan. Hatta yalijal jamal fi sammil hiyad. Belum selesai Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang kriminal, kata Al-Quran. Dia mujrimin. Masya Allah. Belum selesai, lihat. Lahum min jahannam. Khusus, specially for them. Kata dia. Min jahannam. Di neraka jahannam itu dikasih apa? Mihad. Masya Allah. Ngeri kita membayangkan itu. Mihad itu apa? Kalau ibu yang menggendong bayinya, agar bayinya tidur, nyaman, dia lihat, tidak mau dilepaskan sedikit pun. Kita ini kalau punya bayi masih kecil, digendong, didekap sama kita, jangan sampai bergeraknya, dan jangan sampai dia jatuh, tidak akan dikasih, tidak dilepaskan dia, wah, nanti dirangkul, ya,
cuddling, itu gambarannya. Jadi mihat itu bed, tempat tidur, alas. Tapi bukan itu poinnya, bukan hanya sekedar alas. Persis seorang ibu yang sedang menggendong anaknya itu. Ya, namanya mihat. Seperti hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, mahdi. Jadi dia di apa namanya? Dia seperti di tempat tidur itu, Masya Allah. Ya, dirangkul oleh ibunya yang namanya Jahannam. Nggak selesai, di bawah itu mihat, di atasnya wa min fawqihim, dan di atas mereka ghawash. Allah. Ghawash itu dari kata ghasyiyah. Ghasyiyah itu cover, penutup, blanket. Ya, ghawash dibentuk jamak. Jadi di bawah dia dirangkul dengan mihat, di atas dia dikasih blanket dari neraka jahanam. Artinya dia tidak punya satu tempat pun di mana dia bisa escape dari jahanam, tidak merasakan neraka jahanam. Masya Allah, menakutkan sekali. Menakutkan sekali ayat ini. Al-A'raf 41-42 itu menarik untuk dibaca ya, untuk dihafalkan. Doktor itu ayat 40 doktor, 40 41. Oh, keliru saya, sorry. Oke, ke 40 41. 40 41. Oke. Oke, jadi model penyesatannya Lupsu sama Kikman. Saya kira clear sudah ya, 41 last ayah. Habis ini ganti pengajiannya opera ayam kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ayat terakhir yang insyaallah kita diskusikan. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Perhatikan lagi kalimatnya, Masya Allah. Sudah ada ahlul kitab, masih dikasih lagi ta'ifah. Coba bayangkan. Ini Al-Quran mengajari kita, jangan sampai generalisasi. Itu saja sebenarnya poinnya. Makanya yang untuk ayat ini, yang tadi saya ceritakan, ada mufassir yang menyatakan jumlahnya hanya 12, ta'ifah ini. Jadi ayat yang ke-70 sama 71, greater. Ya, in terms of the number of people, atau numbernya ahli kitab, ayat ke-72 itu lebih smaller lagi. Dari mana kita bisa tahu? Dari kata ta'ifah. Masya Allah ya. Oke. Kemarin kita sudah mendiskusikan kata ta'ifah, ya, jadi hanya untuk mengingat lagi, ta'ifah dari kata tawaf. Ya, ta'ifah ya tufu, dari kata tawaf. Ta'ifah adalah, jadi gini, orang tawaf itu dua hal poinnya. Satu, kelompok apapun, atau kita ini kalau bertemu karena kesamaan orientasi, kesamaan tujuan, kesamaan pemikiran, namanya ta'ifah. Ya, karena seperti Ka'bah di tengah, orang mengelilinginya. Kenapa? Karena punya kesamaan goal. Kesamaan interest, kesamaan goal. Jadi any group yang kita disatukan, united by certain ideology, interest, apalah, namanya ta'ifah dalam bahasa agama. Yang pertama. Yang kedua, ta'ifah itu juga menunjukkan, makna keduanya adalah karena dia circumambulating, dia terus berputar untuk menunjukkan kesungguhannya dia. Dia tidak pernah apa namanya ya, tidak pernah calm, dia serius benar. Itu namanya ta'ifah. Ta'ifah. Nah, itu nanti ada kelompok di akhir zaman yang disebut dengan ta'ifah mansurah, misalnya kata Al-Quran, kata hadisnya. Jadi ta'ifah itu begitu. Nah, ini dari ahlul kitab tadi, dari kalangan para ulamanya tadi, ada ta'ifah min ahlul kitab. Yang kalau kita buka tafsir, ada 12 orang. Yang mereka itu berunding, kemudian bikin metodologi untuk penyesatan lagi, deception. Makanya lebih detail lagi, kalau ini secara umum, ya, yang ayat 72 itu lebih kecil lagi, lebih metode deception-nya lebih aplikatif lagi. Kita ditunjukin yang lebih penjelasan dari ini sebenarnya. Oke. Apa caranya? Kata dia, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Kata dia, berimanlah, ya, perlihatkan seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada
orang-orang yang beriman itu, ya, maksudnya berimanlah wajahan nahar, ya, berimanlah di awal hari. Wajah itu sesuatu yang paling awal, yang paling kelihatan di awal, namanya wajah. Karena itu kita sebut wajah juga. Ya, wajahan nahar itu permulaan. Ada yang menyatakan mulai dari pagi sampai zuhur. Itu namanya wajah. Wallahu a'lam. Di wajah nahar itu permulaan siang. Wakfuru akhirahu, dan setelah diaminu, kufurkanlah, berbuat kufurlah akhirahu. Ingkarilah di akhir hari itu. Jadi pagi hari sampai siang beriman, siang nanti begitu menjelang sore, ya sudah kufur lagi. Untuk apa semuanya itu? Ta'allahum yarji'un. Ini metodenya mereka. Agar mereka yarji'un, rujuk lagi kepada kekufuran. Biar murtad maksudnya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan di sini, ayat yang ke-72 itu, metodenya dia, deception-nya dia, deception metodenya dia adalah, kalau kita perhatikan, satu, yang dia lakukan adalah suruh beriman, aminu wajahan nahar. Kalau saya tuliskannya, aminu wajahan nahar, saya singkatkan saja, karena ini saya tidak menulis Quran, satu metode aja, wa aminu wajahan nahar, terus wakfuru akhirahu. Nah, ini metodenya dia. Iman di awal, kufur di akhir. Kalau mudahnya. Iman di awal, kufur di akhir. Metodenya dia. Kenapa pakai metode ini? Tujuannya jelas. Goalnya, ini aplikasinya. Kalau kita pikirkan, apa tujuannya melakukan itu? Tujuannya adalah ar-rujuk. Ya, tujuannya ar-rujuk ilal kufur. Tujuannya adalah kembali kepada kekufuran. Jadi jelas. Targetnya siapa? Orang-orang beriman. Bahkan kalau kita nanti lihat di dalam asbab nuzulnya, target mereka ini justru sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya ya. Misalnya ini kalau kita lihat, tadi Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Soif, ini orang-orangnya ya. Mana tadi ya, saya baca tadi, lupa saya. Ya nantilah kalau ketemu. Oke, tapi singkatnya dulu. Jadi ini deception metodnya. Satu, tujuannya ini, goalnya, biar dia kufur lagi. Caranya adalah tampakkan keimanan dan kufurkan di akhirnya. Masya Allah ya. Nanti silakan direnungkan sendiri dalam konteks sekarang apa maksudnya itu untuk kita sebagai diskusi kita. Kita lanjutkan dulu. Kita baca dulu ya. Ta'ifah sama ya, ini awalat mukhadi'ah bil mukhadi'ah atau deception tadi. Orang-orangnya ini, karena itu kita lihat tadi ada 12 kalau dirinci ya. Ada Ka'ab bin al-Ashraf, ini semuanya adalah pembesar-pembesar Yahudi tadi yang disebut dengan Ta'ifah, Malik bin Soif, ya, orang-orang Yahudi Khaybar, mereka ini ujub dengan agama mereka. Fatawahamu annahum qudwatun linnas. Lihat, karakternya kata, saya tahu ngambil dari siapa ini, Ibnu Ashur, ya, kata beliau adalah mereka ini orang yang ujub, takjub dengan agama mereka. Yang kedua, tawaham, dan mereka punya waham, bagaimana mereka ini menjadi qudwah, menjadi teladan buat seluruh manusia. Ini juga wataknya orang alim, biasanya begitu. Ya, dia sangat cinta takjub dengan agamanya mereka, tapi sebenarnya dia juga untuk apa ini? Qudwah linnas. Kalau sudah jadi leader buat seluruh manusia, dia mendapatkan keuntungannya itu. Ya. Jadi kalau yang di awal-awal caranya itu dengan mujaharah, ya, jelas-jelasan penipuannya, ya tadi itu ya, dirubah ayatnya dan seterusnya, karena mereka yang tahu, dicampur aduk. Nah, metode yang deception ini enggak, karena itu dia beriman, masya Allah ya, padahal untuk deception saja. Maka faqalu li ta'ifatin min atsba'ihim, dia berkata kemudian kepada siapa? Kepada ta'ifah min atsba'ihim, kepada orang-orang Yahudi yang kurang pinter. Ya,
Jadi ini ulamanya bilang kepada orang-orang Yahudi, kamu nanti, kata dia, kepada orang Yahudi, kamu kalau ketemu sama orang-orang Islam, ya, terus sekarang kita punya trik caranya. Ini yang nyebarkan siapa metodenya? Pemimpinnya, ulama-ulamanya. Berkata kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang ordinary. Jadi yang extraordinary Jew scholar berkata kepada Jewish scholar-nya, berkata kepada ordinary Jewish people. Kira-kira gitu. Metodenya seperti tadi. Aminu bi Muhammadin awalan nahar, berimanlah kepada Nabi Muhammad di awal hari, mudhirin, secara terang-terangan. Annakum sodaktumuhu, jelaskan bahwa kamu benar-benar membenarkannya. Kemudian ukfuru akhiron nahar. Kemudian kufurlah, ingkarilah. Dan jelas-jelas juga liyadharo annakum kafartum bihi an basiratin, agar nampak jelas sesungguhnya kalian mengkufuri mereka semuanya itu clear jelas ala basiratin wa tajribatin. Nah, ini tujuannya. Ini cluenya, tujuannya. Agar apa? Nanti dirasakan oleh orang Islam, mereka ini awalnya sudah Muslim, tapi tidak lama. Ya, hanya pagi saja sampai sore. Sore dia sudah masuk kembali lagi ke agama yang awal. Kenapa? Berarti gini, orang Islam itu tidak punya pengalaman dengan kitab suci. Dia tidak punya Taurat, tidak punya Injil, mau orang Mekah atau orang Madinah. Masing-masing adalah kaum ummi yang tidak punya akses ke sana. Artinya tidak punya pengalaman. Lah, kita ini kalau ingin tahu sesuatu, tentu adalah yang paling bisa kita andalkan adalah orang yang yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Itu pinternya orang Yahudi. Memang tricky sekali ya orang Yahudi itu sampai detik hari ini. Tricky mereka. Jadi pikiran mereka itu adalah kita ini kan orang yang punya akses kepada kitab suci. Nanti kalau kita masuk kepada Islam, kita akan kemudian mempelajari Islam. Tapi karena begitu jelasnya Islam itu tidak sesuai dengan kitab suci kita, atau tidak sesuai dengan kebenaran, maka begitu kita sudah masuk, sore kita harus keluar. Untuk tujuan apa? Kita sudah melakukan eksperimentasi. Jadi kalau kita langsung menolak, itu kan orang bisa punya argumentasi macam-macam. Kamu karena kepingin kalah saingan, kamu karena begini-begini. Enggak. Ini ala basiratin, biar mereka punya gunain akalnya. Clear. Saya niatnya tulus. Buktinya saya masuk Islam dulu di awal. Saya sudah experience. Tapi begitu saya ada di dalam, saya tahu buruknya Islam. Wah, itu maksudnya. Saya tahu ini tidak benar. Itu kerennya apa? Kerennya metodenya mereka. Tujuannya ini. Ya, makanya kata dia, apa harapannya? Ibnu Ashur, genius juga tafsir ya. Ya, dua mufassir modern yang membuat saya amazed dan mesmerized dari keduanya itu adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Thaha Ibnu Ashur ya, yang sangat alim dan dalam sekali ya. Kata dia, karena apa? Fayaqulul muslimun, nanti orang-orang muslim akan berkata, ma sarafa haula'i anna illa man kashafa lahum fi haqiqati amri hadatin. Kata dia, ini nanti orang muslim akan berkata, tidak ada yang memalingkan mereka semuanya itu adalah kecuali setelah mereka mengungkapkan. Ya, setelah terungkap kepada mereka hakikat dari urusan agama ini. Oh, dia tidak ngawur itu tujuannya. Masya Allah ya. Jadi metodenya ini terutama nanti bagi orang awam ini sangat powerful. Ya, ini kalau sekarang metodenya siapa dipakai ini? Para orientalis yang menggunakan dalil-dalil Quran, ya dalil hadis yang untuk mengecohkan kita, sehingga kemudian orang bisa masuk lagi ke dalam kekufuran lagi. Oke. Itu dari Ibnu Ashur, dari Imam Qurtubi. Ini turun ayat ini kepada Ka'ab bin Ashraf, Malik, dan seterusnya. Kalau yang tadi menggunakan atba kepada as-suflah min qaumihim. Ya, jadi mereka berbicara kepada orang-orang rendahan. Itu yang saya sebut tadi ordinary Jewish people. Ya. Ngomongnya sama, sumnya wajahan di anau ahsanah.
Kalau kata Imam Qurtubi, kenapa disebut wajah hari? Karena awal hari itulah yang paling beautiful, kata dia. Nah, ini lagi-lagi orang Arab ya. Orang Arab menyebut wajhun nahar sebagai permulaan hari karena ya pagi yang paling indah itu adalah di pagi hari atau sunrise-nya itu. Karena itu disebut dengan wajah. Ibarat manusia itu yang paling indah adalah wajahnya. Karena itu disebut dengan wajhun nahar. Oke, terus ada lagi, saya lihat dulu ya. Athirul iman bi Muhammadin, tidak ada yang penting. Sudah kita jelaskan tadi, innalul kitab a'lamu minna. Ya, ini sama saja sebenarnya ya. Misalnya, idza fa'altum dzalika dhahara liman yatlul kitab wa yaquluna inna ahlal kitab a'lamu minna, kata dia. Orang ahli kitab itu lebih paham dari kita. Jadi kalau dia berpaling atau dia keluar dari Islam, pastilah karena mereka yang lebih benar, kan, seterusnya. Itu tujuannya. Ada lagi yang memaknai bagaimana maksudnya beriman di awal hari dan kufur di akhir hari. Maksudnya adalah mereka aminu bi sholatihi, ikut sholat di awal hari menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, di awal hari. Tapi nanti di waktu kufur, waktu di sore hari, ketika menghadap kiblat, mereka sudah tidak beriman lagi. Ya, itu salah satu maknanya juga. Oke, ini juga ada yang menyatakan tujuannya sebenarnya sama seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Ashur, hanya untuk menguatkan saja pemahaman kita. Kata dia, mereka akan berkata, hatta nanzura fit Taurah, kata dia, awalnya, kata dia, di pagi hari, annahum ja'u, kata dia, sesungguhnya mereka ini, ya, kepada Nabi Muhammad awalnya, rojahu min indi faqalu li sufla, haqqun. Dia bilang, oh benar itu, Nabi Muhammad itu memang benar, karena itu ikutin dia. Ikutin dia. Summa qalu, kemudian dia berkata, setelah kami perhatikan kitab Taurat, ternyata salah. Qad nazarna fit Taurah. Sungguh kami telah melihat di dalam kitab Taurat. Falaisa huwa bihi. Dan Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang terakhir. Falaisa bihaq innama aradu ayyul bisu ala suflah wa ayu syakkiku fih. Ya, sama saja ya. Saya tidak ulang lagi. Ini sama saja, tidak ada yang oke, ini sama juga. Ya, tidak ada. Aminu bil kiblat, ada sama tafsiran nukat, an-nukat wal uyun, sihatiha tadi sudah, talbisul haq, ad-du'a, taktumunal haq sudah, Syamsul Sya'rawi yang terakhir, fal mu'minu minal arab quraisy dzalika zaman kanu amin. Nah, ini yang saya jelaskan tadi dari Syamsul Sya'rawi. Ya, jadi kata dia orang Quraisy, orang Madinah itu tidak tahu, dia tidak tahu tentang manhaj sama, kata dia. Anna ahlal kitab itu yang punya tahu manhaj sama. Ya, walam yakun Quran kulluhu, dan yang kedua, Quran belum turun semuanya. Sehingga tidak bisa menjadi dan seterusnya. Itu pinternya orang Yahudi konteksnya. Fa'idha ma'amana ba'dum minhum birisalat Rasulullah wa jannahar wa kafaru bi akhirin nahar fahada, dan ini adalah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebaikan. Karena itu disebut dengan khida lil mu'minin, deception for the believer. Ya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya awal hadaf bitoba'atil hal wa isya'atul syak wa zira'atul balbalah fi nufusil mu'minin, untuk menanam keraguan, menanam itu tipuan kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin, pada orang mukmin. Faqad yaqulu ba'dun minal ummiyin laqad ikhtabara al-kitab hadat dinal jadid wa ahlu ilmun bi najis sama wa lam yajiduhu mutabiqun min najis sama. Bahkan sebagian orang-orang ummi itu menyatakan apa? Sungguh kita ini, kata dia, sudah diberitahu oleh siapa? Orang-orang Yahudi itu yang lebih tahu tentang manhaj langit, dan mereka tidak mendapati kesesuaian dengan manhaj langit. Ya, itu sehingga Allah kemudian menurunkan ayat ini. Ya, itu intinya. Jadi
metode yang terakhir di ayat yang ke-72 yang kita diskusikan adalah dengan menggunakan tipuan, yaitu nampaknya mereka masuk Islam, tapi sesungguhnya dia masuk Islam untuk tujuan apa? Mengkufurkan. Mungkin dalam konteks orientalism sebelum abad ke apa namanya? Kira-kira mulai abad ke-13 lah sampai abad ke-17, orientalism itu polanya persis ini. Aminu wajhan nahar waqfuru akhirahu. Tujuannya untuk kekufuran. Kalau orientalism saat ini sudah beda lagi, ya, sudah tidak sama. Sebagian besar sudah bukan karena itu, benar-benar mereka memang for the sake of knowledge, secara garis besar, meskipun tetap ada yang kaum orientalis yang sifatnya masih an basiratin wa tajribatin, itu masih ada. Kenapa? Karena dulu orientalism itu bagian dari colonialization. Jadi karena dia weapon-nya sebenarnya, atau salah satu cara untuk menguatkan colonialization. Nah, sekarang ini sudah bukan colonialization, tapi kan tetap aja hakikatnya kan tetap ada cultural imperialism misalnya dan seterusnya. Iya sih, tapi tidak seperti pada saat abad 13 sampai 17 lah, yang memang benar-benar orientalism itu menjadi salah satu cara untuk mempercepat atau memperkokoh colonialization. Ya, jadi kita juga harus hati-hati, sama juga langsung Yahudi kita tidak melakukan generalisasi. Giliran kita memahami orientalism, kita generalisasi. Itu juga bukan cara yang baik kita memahami orientalism dan seterusnya, ya. Jadi tetap kita juga harus hati-hati melihat. Pokoknya kalau kita mau melakukan generalisasi, think twice, ya, untuk pikir ulang, ya. Oke, kira-kira itu Puan Salinah dan Kak A, itu yang bisa saya sharingkan. Sudah jam 11 Kak A, sudah mau zuhur, opornya tidak matang nanti. Mungkin tidak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan 1-2 saya persilahkan. 1 saja mungkin, if any. Doktor, Masya Allah. Iya Kak? Kak rasa Kak kena berulang kaji sekali lagi, at least sekali lagi untuk dengar perkongsian doktor pada pagi ni. Subhanallah, terlalu banyak dia punya perkara yang perlu Kak Ha sendiri perhatikan lah. Dan yang paling penting tentang generalisasi tadi. Bagaimana kita ni Sebentar Kak Ha, yang paling kita ini takut, yang paling saya cemaskan itu begini. Kalau kita tidak melakukan generalisasi, kadang-kadang kita dianggap Islam kita tidak benar. Itu bahayanya. Kadang-kadang kita dianggap kurang Qur'ani, kadang kita dianggap tidak punya ghirah yang baik. Itu juga salah, ya. Jadi kita akan berhadapan dengan kelompok orang Islam yang melakukan generalisasi, dan kemudian kita yang dianggap salah. Dan itu tantangan kita ke depan, maksud saya. Dan mungkin orang yang memilih tidak melakukan, tak termasuk dalam melakukan generalisasi pada satu-satu perkara tu, itulah mereka di-labeling sebagai liberalism, doktor, tapi juga harus hati-hati, Kak. Ada orang juga yang berlindung dengan itu, tapi dia kemudian tidak menunjukkan ghirah Islam. That's wrong as well. Itu juga yang nggak boleh. Ya, misalnya sih, ya, tapi mungkin ada orang yang memang tidak menganggap ini tidak tepat, kemudian kita melabel sebagai liberalis. Mungkin in some cases, tapi maksud saya kita juga harus hati-hati juga, ya, karena tidak orang liberal memang, bahkan menurut saya orang liberal itu adalah antitesis dari orang yang melakukan generalisasi. Jadi kalau yang mengeneralisasi itu semua Jewish people itu negatif semuanya, katakanlah, sementara yang liberalis enggak, semuanya baik semuanya. Jadi sebenarnya dua kutub yang berbeda menurut saya. Perhatikan, semua orang yang liberalis itu kalau kepada non-Muslim, generalisasi juga. Dia human being, baik semuanya, dan seterusnya. Which is also wrong. Karena Quran juga menjelaskan ada kelompok-kelompok Yahudi, kelompok-kelompok Nasrani yang selalu menyakitin orang Islam.
Itu poinnya menurut saya. Ya, silakan Kak. Okey. Kak Ha, nak teruskan? Okey, cuma yang Kak Ha fokuskan ialah pada diri Kak Ha sendiri dalam konteks dalam bila kita nak membuat satu-satu keputusan, satu-satu pendirian tu doktor. Ya, benar. Bila melibatkan orang lain ni, dia sangat bergantung kepada apa yang ada di hati dia, niat dia, dia punya mindset dia kan. Jadi kita, yang penting kita sendiri ni, setiap pendirian yang kita buat tu, on what basis kan? Ya. Kita sangat perlu berhati-hati dalam membuat generalisasi ni. Itu dia doktor. Iya, itu memang penting ya. Saya tambahi dengan satu case misalnya dalam peperangan atau syariah ya. Ada syariah yang diutus Nabi tidak ikut, tapi kemudian orangnya lari semuanya. Ya, kemudian ada orang di situ yang mengembalakan kambing, ketemu kemudian, tapi kemudian dia menyapa Assalamualaikum, dia menyatakan bahwa dia Muslim, tapi oleh sahabat Nabi menyatakan, you bukan Muslim, kamu termasuk satu kaum ini yang kita perangi. Dan kemudian dibunuh. Dan Nabi marah kepada itu. Kata Nabi, memangnya kamu tahu isi hatinya orang tersebut. Jadi orang ini memang itmanul khair. Dia ini sebenarnya, saya lupa syariahnya apa, saya lupa, dipimpin oleh Allah, saya baca belum 1 minggu, tapi kok lupa Kak. Kebanyakan opor ayam ini lupa. Maksud saya silakan nanti dikonfirmasi lagi, saya lupa. Salah satu syariah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan nanti turun ayat sebenarnya sahabat itu beda-beda. Ada yang niatnya karena ini ghanimah ini lumayan ini dapat kambing banyak. Ada yang begitu. Ada yang menyatakan justru dapatnya karena terlalu terburu-buru karena dianggap langsung saja dia hanya covering up dengan menyatakan dia Muslim dan seterusnya. Ini kan berbagai pelajaran itu menuntut kita untuk apa sih? Untuk lagi-lagi itu tidak cepat-cepat. Dan memang itulah sifat orang Islam, tidak terburu-buru. Ya, namanya bahkan Rasulullah SAW menyatakan hati-hatian itu dari Allah, tergesa-gesa, terburu-buru. Ini adalah dari setan. Nah, resikonya memang tentu saja bisa digayap itu. Kurang islami, kurang ghirah. Ghirah dari bahasa Arabnya menjadi bahasa Melayu gairah. Gairah itu ghiratun kalau dalam bahasa Arab. Cuman kan susah. Berghirah. Nah, enggak susah. Jadi gairah, bergairah itu maksudnya. Jadi ghirah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayunya gairah. Oke, jadi itu mungkin poinnya, dan poin penting juga yang harus kita renungkan adalah tadi ya, sifat orang berilmu yang salah di dalam memanfaatkan ilmunya. Menurut saya itu juga harus didiskusikan, silakan didetailkan dan dirujukkan kepada kehidupan kita masing-masing, ngamatin perilaku sosial dari 3 hal tadi ya, yang takfuruna, talbisuna, sama taktumuna. Untuk kita makin clear bahwa ayat Quran itu turun bukan untuk bercerita tentang orang Yahudi, tapi untuk petunjuk buat kita di kehidupan. Apakah ada memang ilmu itu menghasilkan 3 poin itu? Saya kira itu penjelasan yang sangat clear dari Al-Quranul Karim untuk kita melihat benarkah ilmu kalau sudah menjadi power bisa melahirkan itu tadi. Takfuruna, talbisuna, taktumuna. Kira-kira demikian dari saya. Tanpa silakan didiskusikan lebih detail lagi nanti. Insya Allah kita akan melanjutkan setelah Idul Fitri. Nggak tahu kapan mulai bisa lagi Kak, tapi tidak 1-2 hari lah mungkin, karena biasanya banyak tamu meskipun di satu gang. Tapi let's see kita silakan di WhatsApp saja nanti. Kalau misalnya saya bisa, I'm happy to have another meeting lagi. Itu saja. Terima kasih. Dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.